Saya ada di Desa Daun di Bawean. Nah ini kalau misalnya kenapa saya tiba-tiba ada di belakangnya bakau, ya itu tadi. Di sini ada kegiatan namanya agugu. Nah itu biasanya menunggu air surut. Nah agugu ini sendiri sama seperti tempat-tempat lain mungkin lazim dikenal dengan gogo. Nah jadi memang menangkap ikan dengan tangan kosong. Nah ini lokasi kita nanti akan agugu. Jadi memang biasanya di tempat-tempat bakau seperti ini memang banyak sekali ikan. Nah kita tunggu surut, nanti baru kita ambil. Nah, itu tadi udah muncul. Indonesia memiliki wilayah pesisir yang luar biasa. Kawasan pesisir ditandai dengan hadirnya ekosistem perairan payau, ekosistem campuran antara tawar dan asin. Di Pulau Bawean, perairan payaunya masih dimanfaatkan dalam skala terbatas, menyesuaikan kondisi pasang surut. Cara tangkap tradisional dengan tangan kosong di perairan payau masih dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Daun. Nah ini dia keseruannya. Hand fishing di Desa Gunung Lawu, di sini bilangnya agugu. Nah, memang itu tadi memanfaatkan pasang surut. Jadi kalau misalnya lagi surut seperti ini, nah tersisa kanal-kanal begini, nah ini yang dikobok, dicari ikannya biasanya banyak. Nah ini kita lihat nanti ya keberuntungan kami seperti apa. Oleh. Konter. Baru mau saya bilang kan kalau misalnya lagi pas pasang surut begini, biasanya yang tersisa nih space-nya nggak terlalu banyak, nggak lebar juga. Nah ini biasanya banyak ikannya yang terjebak di sini. Agugu dilakukan dengan menyisir satu areal dengan arah pergerakan yang sama. Genangan air yang tersisa akan menjadi keruh dan oksigen di air akan menipis. Ini membuat ikan disorientasi akibat kehabisan oksigen. Ikan akan menjadi lebih mudah ditangkap. Kanal kecil biasanya paling potensial sebab merupakan pintu keluar masuk ikan di dalam kawasan payau. Udang. Ini yang saya bilang nih. Allahu Akbar. Nah, udang windu ini sebenarnya yang paling diminati sama masyarakat di sini. Karena memang nilai ekonomisnya ini yang paling tinggi dibandingin yang lainnya. Benar kan tadi saya bilang, bakau ini bukan cuma ada ikannya aja. Udang windu. Taruh mana nih? Area bunton udang. Ini dicampur sama ikan. Boleh? Dicampur sini. Nah, itu tadi. Menjadi nelayan agugu tidak ditekuni banyak orang di Desa Daun. Namun kegiatan ini menjadi solusi jitu saat warga sulit melaut akibat cuaca. Awas, hati-hati Pak Duri. Ya Allah, sampai begitu, lihat. Nyangkut. Lari. Ya Allah. Ini ikan gede banget. Ya Allah. Dapat. Ikan gede besar ya. Apa di sini bilangnya ikan apa? Ikan sampang tengar. Oke, ini Allahu Akbar besar ya. Ini tengar ini biasanya kita taunya dengan nama mangrove jack. Banyak di bakau-bakau ini memang habitatnya nih. Nah itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau lagi pas surut, nih mangrove jack aja nyangkut. Ikan mangrove jack adalah ikan yang termasuk dalam keluarga kakap. Di Indonesia Timur disebut somasi merah, sementara di Sumatera disebut tengar. Ini adalah spesies predator perairan payau yang tangguh. Mana Pak? Ayo. Coba buka tangannya. Nah, biar kelihatan, lihat ini giginya. Mangrove jack. Saya baru kali ini lihat mangrove jack ditangkapnya pakai tangan. Aduh, giginya besar-besar. Simpan.
Ukuran ikan yang kami dapatkan menandakan bahwa kawasan Payau ini sangat sehat karena sangat potensial bagi ikan-ikan besar yang mencari makan ikan-ikan kecil di sini. Dapat. Saya dapat tarpun. Lihat nih. Ini termasuk ikan permukaan, mini tarpun, tapi dia memang gampang keder. Pak, cukup? Cukup, sudah banyak, besar-besar lagi ini Sudah banyak apa sudah dingin? Sudah banyak. Iya, ini airnya lumayan dingin. Yuk, pinggir aja, pinggir yuk, kita hitung yuk. Agugu yang dilakukan untuk konsumsi sendiri dihentikan ketika hasil sudah dirasa cukup tanpa menunggu pasang. Berbeda dengan nelayan agugu yang mencari ikan untuk dijual. Agugu akan dilakukan hingga petang saat pasang naik. Ini yang paling besar. Cuci dulu tempatnya. Iya, Pak. Nah, nih salah satu bukti rawa yang sehat bisa dilihat dari Rumah lagi. jenis ikannya yang beragam nih, bervariatif. Kita dapat baronang, tarpun, udang. Nah, tapi saya masih paling ajaib sih ngelihat yang ini nih. Bayangin, ini adalah top predator nomor 2 setelah black bass untuk air Payau. Kita dapat mangrove chick dengan tangan kosong loh. Keren ya. Nah, abis ini mau diolah jadi masakan khas di Pulau Bawean. Saya udah ditunggu sama ibu-ibu. Bersih-bersih dulu ya. Simpan. Setiap daerah memiliki bumbu khasnya masing-masing. Misalnya saja buah buni atau juga disebut burni atau wuni. Ini adalah jenis buah hutan yang memiliki rasa asam yang kuat. Di Pulau Bawean, buah ini banyak digunakan untuk membuat sambal asam. Ada sedikit permasalahan bumbu. Nah, pokoknya udah selesai ganti baju. Sekarang ini ikan-ikan yang tadi kita tangkap siap diolah. Nah, kita mau bikin bumbunya kelacelok, sama satu lagi mau dibakar. Tapi bumbu cocol bakarnya ini yang kalau menurut saya unik nih. Nah, jadi dia pakai buah buni. Nah, pokoknya nanti jadinya itu kuah bumbunya itu akan ada rasa asam karena buah buni ini sama fungsinya seperti belimbing ulu, sama seperti asam Jawa, rasanya asam. Di sini bilang buahnya burni. Burni. Siap. Nah, ini khasnya Bawean, nasi gulung. Ini Ikannya mau kelelok. langsung. Ya itu. Bumbunya memang kental, enak banget, pedesnya pas. Kalau di daerah lain mungkin ini bilangnya kuah kuning ya, masak kuah kuning, tapi di sini bilangnya kelacelok. Nah, makanan itu memang berkaitan erat juga dengan karakter masyarakatnya. Tidak seperti Jawa Timur yang lain yang gitu. Enggak, kalau di sini lebih slowly, lebih calm down, tapi lihat dari hasil makanannya tenang, tapi begitu makan langsung lupa sama yang lain-lain. Kawasan hutan di perbukitan Pulau Bawean adalah hutan sekunder. Kawasan hutan ini memiliki vegetasi beragam dengan ketinggian kontur sekitar 600 meter dari permukaan laut. Saya masih di desa balik terus sama Pak Mawardi sama Abang. Nah, ini kalau misalnya dilihat, ini adalah salah satu dataran tingginya di Bawean. Nah, hutannya heterogen, masih cukup rapat, masih bagus. Kita mau cari pohon kayu yang dibilang di sini pohon leben. Nah, itu katanya mau dibikin enter-enteran. Nah, itu seperti apa, jadinya kayak gimana, saya juga belum kebayang nih. Ya udah, kita cari dulu pohon kayu lebennya. Ini pohonnya. Di sini bilangnya leben, tapi saya taunya ini pohon waru sebenarnya. Kelihatan dari daunnya. Betul ya, Pak? Ada bilang waru juga di sini. Waru. Nah, kan bener, silakan. Habis itu langsung kita bikin ya. Yang atasnya. Perbukitan di desa Balik Terus kondisinya masih hijau, meskipun tidak banyak lagi pohon besar yang dapat kita jumpai. Perambahan hutan di Pulau Bawean terjadi dalam skala sangat kecil. Masyarakat Bawean sendiri lebih berkultur bahari dan perantau dibandingkan agraris.
Oh itu satu. Benar yang saya bilang. Ya, ini daun waru. Cuman ini waru jantan. Biasanya kalau waru yang betinanya dia ada bulu-bulu halus di sininya. Nah ini pemanfaatannya sendiri sih setahu saya cuman untuk bungkus ikan ya. Di Desa Balik Terus, saya mendapati hal baru. Hutan di sini banyak disambangi dalam mencari bahan baku permainan favorit masyarakat. Wow, baling-baling. Iya. Ayo Pak. Ah, udah jadi belum? Nah, ternyata enter-enteran itu baling-baling dari kayu. Tapi juga nggak sembarangan bikinnya, ini harus benar-benar presisi. Ini enggak, tadi apa? Kurang apa Pak? Kurang tipis? Baling-baling kayu atau yang disebut warga dengan enter-enteran ini, keseimbangannya harus diukur secara cermat. Kayu pohon waru dipilih karena ringan dan mudah dibentuk. Apalagi kayu lunak ini juga tidak bisa dipakai untuk kepentingan konstruksi karena kurang keras atau kuat. Ini dari tadi berdebat karena belum balance. Kalau belum balance kita belum boleh naik ke atas. Ini sudah? Oke? Yuk kita cobain main. Lokasi ideal bermain baling-baling kayu adalah di dataran tertinggi. Tiap sore, lokasi ini akan dilalui angin dari segala penjuru. Main di sini kita? Belum. Mana? Lagi sana jauh. Ah, Oke, jalan. ya. Di atas sana mainnya. Lihat itu. Ketinggian bukit lokasi bermain enter-enteran rata-rata di 700 meter dari permukaan laut. Tepat berada di puncak bukit yang terjal sekitar 5 km dari batas desa. Permainan ini lintas usia dan gender. Semakin kencang baling-baling berputar, akan semakin keras bunyi yang dihasilkan. Bukit Balik Terus termasuk bukit tertinggi di Pulau Bawean. Angin yang bertiup di lokasi ini juga sangat kencang, terutama angin barat daya dari Laut Cina Selatan. Posisi tiang pun menghadap ke arah barat untuk menghadang datangnya angin. Pada musim tertentu saja, angin sedikit reda, terutama ketika pancaroba menuju musim angin timur. Ada semacam kompetisi di Bukit Balik Terus ini, yakni bagaimana menciptakan baling-baling dengan bunyi paling keras dan aneh. Sehingga hampir setiap naik, warga selalu membawa mainan baru untuk dimainkan sekaligus diuji. Ini adalah pengalaman pertama saya memainkan enter-enteran. Dan sungguh, baling-baling kayu Bawean ini memiliki sensasi luar biasa. Asik sih. Cuman ini anginnya kenceng banget. Saya udah ngeri mau berdiri duluan. Dengar kan ada bunyi kan? Nah jadi kalau bunyi dikasih maju ya Pak. Nah itu tekniknya ternyata. Jadi ada bunyi-bunyian, bunyinya beda-beda. Jadinya dimajuin gini. Wah, saya takut. Putar. Kasih bola. Permainan yang lumayan ekstrim. Kenapa? Apalagi kalau kita takut sama ketinggian. Ini ngelihat ke bawah saya udah mau nangis nih ngelihatnya. Dan ini anginnya kenceng banget, saya rasanya mau terbang. Tuhan, ya Allah, ya Allah. Mawardi, makin kencang anginnya makin senang. Pulau Bawean masih memiliki desa-desa yang terpencil di wilayah pegunungan.
Padahal diameter pulau kecil ini hanya 12 km saja. Tak lain akibat terjalnya kontur wilayah pegunungan di pulau ini, ditambah dengan rendahnya tingkat kepadatan penduduk. Ketersediaan fasilitas umum pun menjadi terbatas. Salah satunya adalah minimnya fasilitas listrik di Desa Balik Terus. Padahal desa ini hanya berjarak 40 km dari wilayah pesisir atau pusat kota Sangkapura. Kawasan Desa Balik Terus dihuni sekitar 200 kepala keluarga dengan profesi utama sebagai petani. Saya ada di daerah pegunungannya Bawean. Nah, ini lihat kalau misalnya dilihat sekeliling, lumayan terjal walaupun tidak tinggi-tinggi amat. Nah itu, masyarakat di sini mayoritasnya berladang. Nah di sela-sela kegiatan berladangnya mereka juga taking care gitu. Jadi ganti-gantian untuk ngecek, ngawasin kalau misalnya ada yang rusak diperbaikin PLTA-nya mereka. Nah lokasinya sendiri cukup terisolir di dalam sana. Makanya tadi akses kita waktu pas di jalan juga sedikit susah. Tapi kata Bapak nggak terlalu jauh amat kok Mbak. Dikit lagi udah mau sampai. Gue situ. Kita istirahat dulu sebentar ya. Secara umum, wilayah hutan perbukitan di Pulau Bawean masih terjaga. Ada batasan, lahan yang boleh dimanfaatkan untuk pertanian dan yang tidak. Desa Balik Terus memiliki sungai kecil dengan aliran air yang konstan. Inilah yang dimanfaatkan warga untuk berbagai kebutuhan, baik untuk air minum, mengaliri sawah, maupun untuk listrik. Kena banjir ya Pak? Ya kena banjir. Jadi ini saringnya ya? Ya, Airnya saringnya. masuk sini ya? Ya masuk ke sini. Karena kebanjiran. Aduh. Nih, kalau menurut saya keren nih. Jadi di Desa Balik Terus ini sendiri mereka punya PLTA yang mereka bangun sendiri. Nah, bayangin, ini sungainya, Sungai Jeruk ini ya nggak seberapa besar. Tapi kalau misalnya dilihat debit airnya cukup stabil. Makanya bisa dibikin oleh masyarakat untuk pembangkit listrik. Caranya gini, bikin kolam sendiri seperti ini. Dipakai filtrasi seadanya. Nah, ini dialirin air di bawah sana nanti ada kincir. Nah, ini kegiatan berkala. Jadi kalau habis kena banjir seperti ini memang harus dibersihkan. Lalu di tengah situ ada kayunya, itu sepertinya lagi mau ganti kayu juga. Keren ya? Wah! Dingin, Pak. Oh iya, dingin. Ya itu tadi. Kena terus-menerus air ya, kayu juga pasti akan lapuk kan. Jadi memang butuh maintenance berkala. Keren ya? Pengaturan air untuk menjadi listrik dilakukan dengan cara yang sederhana. Aliran alami dibendung untuk dipindahkan ke bak. Kemudian melalui pipa berukuran besar dialirkan menuju kincir air. Cara ini, kekuatan aliran yang ada berubah menjadi aliran yang sangat deras untuk dialirkan ke desa menembus hutan gunung sejauh 10 km. Pipa air berukuran besar dimaksudkan untuk menghindarkan air yang menuju turbin terkena sampah yang dapat merusak turbin dan mengganggu daya listrik yang dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air banyak dibuat masyarakat di kawasan terpencil. Tentunya yang memiliki aliran air yang mendukung. Di Desa Balik Terus, hebatnya semua fasilitas ini dibuat secara swadaya. PLTA Balik Terus ini mulai dirintis menjelang tahun 2000-an. Saat ini daya yang dihasilkan hanya 200 watt. Artinya 20 kepala keluarga yang ada hanya mendapatkan jatah 10 watt. Jatah listrik yang sangat kecil. Nah ini, kata Bapak, ini wajib dicek 1 minggu sekali ya? Ya saya bilang, jadi di sana kincirnya digerakkannya pakai dinamo seperti ini. Jadi kalau misalnya cek berkala itu, ya itu tadi. Jadi kita lihat apakah bautnya kencang semua kah tidak, kasih oli. Kalau fan beltnya rusak atau sudah mulai aus diganti. Nah ini pengecekan dinamo seperti biasa aja. Nanti setelah ini baru tinggal kita lihat bisa menyala atau tidak ya. Nyala. Nah, jadi nih menurut saya yang luar biasa tentang masyarakat di Desa Balik Terus ini, mereka mandiri secara energi. Bayangin, tempat ini, lokasi ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget, hanya sekitar 80 mil dari kota Kabupaten Gresik. Cuman listriknya nggak nyampe sini.
tapi masyarakat nggak patah semangat. Mereka bikin sendiri. Nah ini, dinamonya, kincirnya. Jadi sampai sekarang masyarakat bisa menikmati penerangan. Keren ya?